Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesejahteraan. Jadi yang pertama ini akan saya jelaskan dulu pengaruh pajak. Nah, kalau pengaruh pajak, kalau kita punya fungsi permintaan sama fungsi penawaran sebelumnya itu kan kita punya cuman AKI plus B aja ya, betul? Nah, kalau kita sudah ditambahkan dengan pajak, berarti kita akan membuat persamaan baru, itu adalah PST. PST atau bisa juga ditulis QST ya, jadi tergantung soalnya yang diketahui itu adalah PST atau QST. Nah, ditambahkan pajak berarti kita punya PST-nya itu adalah AKI plus B, yaitu adalah fungsi Q-nya ditambahkan dengan T. Yang namanya pajak berarti kita membayar lebih kan, karena kita dikenakan pajak, makanya di sini kita tambahkan dengan T, atau T itu pajak biasa di bahasa Inggrisnya itu adalah tax. Nah, makanya dia simbolnya adalah huruf T. Sebelum kita menghitung hitungan pajak, nah sebelumnya kita mau tahu dulu nih keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Kalau keseimbangan sebelum pajak, sebelum dikenakan pajak, itu adalah keseimbangan pasar yang saya jelaskan pada video-video yang sebelumnya. Kalau kita punya keseimbangan yang biasa itu adalah PD sama dengan PS. Nah, kalau setelah dikenakan pajak, kita akan punya persamaan yang baru, yaitu adalah PD sama dengan PST. Jadi fungsi penawarannya yang ditambahkan dengan pajak ya. Jadi fungsi penawarannya ditambahkan dengan pajak. Jadi kita punya untuk mencari keseimbangan setelah dikenakan pajak itu adalah PD sama dengan PST. Kalau keseimbangan sebelum dikenakan pajak itu sama seperti keseimbangan sebelumnya, itu adalah PD sama dengan PS. Setelah kita tahu menghitung keseimbangan sebelum dan setelah pajak, kita sudah punya nilai-nilainya nih. Berapa sih harga sebelum pajak, berapa harga setelah pajak, berapa jumlah barang sebelum pajak, dan berapa jumlah barang setelah pajak. Kalau kita sudah punya besar-besaran tersebut, kita bisa menghitung besaran pajak. Yang pertama itu ada pajak total. Pajak total ini adalah pajak total yang diberikan oleh pemerintah. Berarti kan dia pajak total itu mencakup pajak yang diberikan kepada konsumen dan pajak yang diberikan kepada produsen. Jadi untuk menghitung pajak total itu sendiri adalah besaran pajak. Besaran pajak itu biasanya sudah diketahui di soal. Besaran pajak dikalikan dengan jumlah keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Nah, ini ya ada T-nya ya, Q-nya. Jadi kalau kita punya keseimbangan sebelum pajak itu kita punya PE dan QE ya. Kebalik sih sebenarnya ini, jadi QE dan PE. Jadi kita punya QE dan PE, ini yang sebelum ya. Ingat ini sebelum. Setelah dikenakan pajak, kita jadi punya notasinya beda. Itu adalah QT dan PT. Nah, jadi tadi kan kita udah nyari tuh besar-besarannya melalui keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Nah, di sini berarti pajak totalnya tinggal kita masukin aja rumusnya. Besaran pajak yang diketahui dikalikan dengan jumlah barang keseimbangan setelah dikenakan pajak atau QT. Yang kedua itu ada namanya pajak konsumen. Pajak konsumen itu adalah harga keseimbangan setelah dikenakan pajak. Jadi di sini PT ya. PT adalah harga keseimbangan setelah dikenakan pajak dikurang dengan harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak atau PE dikalikan dengan jumlah barang keseimbangan setelah jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak. Ingat ya, jadi ini notasinya itu jangan kebalik, PT dikurang PE. Kalau kalian kebalik PE dikurang PT hasilnya minus, nggak ada kan pajak minus, betul? Jadi PT dikurang PE dikali QT. Selanjutnya yang ketiga itu kita punya namanya pajak produsen. Pajak produsen itu adalah pajak total dikurang pajak konsumen ya. Jadi pajak total menghitungnya seperti ini, pajak konsumen yang ini. Selanjutnya pajak produsen tinggal dikurangkan saja. Jadi itu cakupan materinya sebagian besar.
Nah, selanjutnya akan saya jelaskan melalui contoh yang sudah saya berikan lampiran pada file materi kalian. Contoh 6.10. Di situ di soal diketahui PD atau fungsi permintaannya sama dengan 15 min Q. Kemudian diketahui PS atau fungsi penawarannya adalah 0,5 Q plus 3. Dan diketahui harga pajak per unitnya ya pajak per unitnya dikenakan sebesar 3 ya, jadi pajaknya 3, fungsi permintaannya 15 min Q, fungsi penawarannya 0,5 Q plus 3. Yang ditanyakan di soal adalah hitunglah keseimbangan pasar sebelum dan setelah dikenakan pajak. Sebelum dikenakan pajak berarti yang ditanya adalah E dari QE dan PE. Kemudian keseimbangan setelah dikenakan pajak itu adalah ET, jadi ingat ya ada pembedanya ya. Tadi E aja, ini ET dari QT dan PT. Selanjutnya yang kedua, hitunglah besaran pajak total yang diberikan pemerintah, pajak konsumen dan pajak produsennya. Nah, jadi di sini yang pertama pada video ini akan saya jelaskan dulu contoh yang A, yaitu cara menghitung keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sebenarnya kalau yang sebelum pajak itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu video keseimbangan pasar, tapi akan saya ulangkan lagi di sini biar lebih jelas. Keseimbangan sebelum pajak berarti kita punya persamaannya adalah PD sama dengan PS ya. Kita punya PD-nya 15 min Q, kemudian PS-nya 0,5 Q plus 3. Kita satukan Q dengan Q, konstanta dengan konstanta ya. Jadi kalau digabungkan kita punya 1,5 Q sama dengan 12. QE-nya berarti 12 dibagi 1,5 yaitu adalah 8. Jadi kita punya jumlah keseimbangan pasar sebelum pajaknya adalah sebesar 8. Selanjutnya kalau kita mau mencari harga keseimbangannya, kita substitusikan saja Q ke persamaan fungsi permintaannya. Jadi P sama dengan apa fungsi permintaannya? P sama dengan 15 min Q ya di sini ya. P sama dengan 15 min Q. Jadi kita punya fungsinya, kita substitusikan 15 dikurang Q, Q-nya kita punya 8 tadi ya dari keseimbangan. Berarti kita punya P-nya adalah 15 dikurang 8, yaitu 7. Jadi kita udah punya nih, jadi keseimbangan sebelum dikenakan pajak itu adalah E 8,7. Jangan kebalik ya. Jadi kita Q dulu baru P penyusunan titiknya. Ingat, dalam koordinat kartesius X dulu baru Y, atau titik pada garis horizontal dulu baru garis yang vertikal. Di sini kan horizontalnya kita punya Q ya. Horizontalnya kita punya Q, yang vertikalnya kita punya P. Jadi E QE, PE yaitu E 8 dan 7. Jadi keseimbangan sebelum pajaknya adalah jumlah barangnya adalah 8 dan harganya adalah 7. Nah, itu jadi. Nah, selanjutnya ditanyakan lagi tadi hitung keseimbangan setelah dikenakan pajak. Di sini kita punya apa rumusnya keseimbangan setelah pajak? Kita punya rumusnya digantikan. PD sama dengan PST. PST itu apa, Bu? PST itu adalah fungsi penawaran yang sudah ditambahkan dengan pajak. Jadi kita punya fungsi penawarannya apa? Fungsi penawarannya kita punya 0,5 Q ditambah 3 ditambah pajak lagi kan. Jadinya 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3 lagi karena tadi pajaknya sebesar 3 yang diketahui di sini ya. Jadi kita punya PST-nya adalah 0,5 Q ditambah 6. Itu PST yang kita punya. Selanjutnya kita udah punya PST, kita tinggal buat persamaannya, yaitu apa? Persamaannya adalah PD sama dengan PST. PD sama dengan PST. PD-nya kita punya 15 min Q, PST-nya 0,5 Q plus 6. Jadi kita sama tadi, satukan Q dengan Q, yang tidak punya Q juga jadikan 1. 1,5 Q sama dengan 9. Jadi Q-nya berapa? 9 dibagi 1,5. Jadi kita punya Q-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita mau mencari substitusikan, kita mau mencari harga keseimbangannya. Jadi harga keseimbangan setelah dikenakan pajak sama tadi caranya, kita substitusikan Q ke persamaan ke fungsi permintaannya. Jadi P sama dengan 15 min
Q 15 min, Q-nya diganti ya. Kalau tadi kita Q-nya di atas pakai Q sama dengan 8 karena ini keseimbangan yang sebelum pajak. Kalau yang di sini Q yang dipakai adalah Q setelah dikenakan pajak, jadi Q-nya beda ya. Jadi itu kalian harus teliti, jangan sampai salah. Q yang dimasukkan setelah pajak berarti Q yang setelah dikenakan pajak. Kalau Q yang sebelum kena pajak berarti nominalnya adalah Q yang sebelum kena pajak. Ingat, itu harus diingat baik-baik. Jadi di sini kita punya banyak P, kita punya banyak Q gitu kan, ada. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Kita masukin 15 dikurang 6, jadi kita punya harga setelah dikenakan pajak itu adalah sebesar 9. Jadi keseimbangan setelah dikenakan pajak adalah berada pada titik ET 6,9. Nah, selanjutnya yang untuk B nanti untuk menghitung pajak total, pajak konsumen dan pajak produsen akan saya jelaskan pada video yang selanjutnya.